kadang. Tapi Allah Subhanahu wa taala sebanyak apapun seorang hamba itu melakukan dosanya, Allah tetap yaghfiru dzunuba jami'an. Wa huwal ghafur. Karena dia memang Ghafur, dia Maha menerima taubat, Maha mengampuni, dan plus bukan hanya itu, Rahim. Allah kasih sayang, Allah kasihan masih. Jadi sudah orang melakukan dosa, ketika dia bertaubat, Allah ampuni dosanya, Allah kasih rahmat, Allah kasihan sama dia. Dan Allah senang menjamaah sekalian. Kalau Allah melihat ada hambanya yang melakukan dosa, lalu dia mau bertaubat, Allah senang sekali. Bahkan mungkin di bab taubat dulu, ya, Al-Imam An-Nawawi pernah menyebutkan hadis tentang Wallahu asyaddu farahan, sungguh Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia, sangat senang. Dan senangnya Allah Subhanahu wa taala, sangat senang ketika melihat ada hambanya yang bertaubat kepadanya dari kesalahan yang dia lakukan. Dan senangnya Allah melebihi senangnya seseorang, kata Nabi. Terjemahannya, melebihi senangnya seseorang yang, lalu Nabi menceritakan tentang seseorang yang melakukan perjalanan di padang pasir yang luas. Dia bawa kendaraannya, unta atau kendaraan lainnya, dia letakkan di atas kendaraan itu semua apa yang dia butuhkan dalam perjalanan, makanan dan minuman dia. Karena dia tahu di perjalanan tidak akan ada yang membantu dia, tidak ada restoran dan lain sebagainya. Sehingga dia siapkan semuanya. Tapi kata Nabi, ketika dia melakukan atau perjalanan itu sudah dimulai sampai di tengah, tiba-tiba kendaraan dia hilang. Dia tidak tahu kemana, ke kanan, ke kiri dia cari, ya, ke utara, selatan, ke barat, semua cari nggak ketemu. Ka'annal ardan syaqqat wabtala'atha. Jadi kalau orang-orang Arab bilang begitu, ya. Jadi seakan-akan bumi ini terbelah lalu menelannya. Itu sampai akhirnya dia ayisa minha. Dia putus asa. Dia tidur akhirnya, dan dia sudah, ya, kalau bahasa kitanya udah fardu ain, mati sudah, ya. Jadi siapa yang mau bantu? Nggak ada makan, nggak ada minum, aja dia tidur. Tak lama, ketika dia tidur, bangun, dia dapati kendaraan itu ada di samping. Senangnya bukan main, jamaah sekalian, ya. Kalau ada jamaah punya mobil misalnya, dia pergi ke mana, ke satu tempat, mobilnya hilang di situ, cari kanan kiri nggak ketemu, ya kan? Tiba-tiba dia pulang ke rumah, pulang ke kebagusan jamaah sekalian, sampai di Masjid Nurul Huda. Udah berapa hari nih ketemu, palingnya sholat juga jamaah sekalian gitu, ya. Palingnya sholat juga, puas. Dicari kemana-mana udah gak ketemu, di Nurul Huda ketemunya jamaah sekalian. Dah, kita bisa bayangkan kan, orang Jawanya bilang bukan senang aja, dia sewenang, ya kan? Lah, dari saking senangnya, ya, orang ini senang, kata kebalik kendaraannya. Dia bilang, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, Allahumma, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Anta abdi wa ana rabbuk. Dia bilang, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Wali. Seharusnya dia bilang, engkau Tuhanku, aku hamba. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru dari saking senangnya. Kita bisa bayangkan kan senangnya orang ini, sampai ngomongnya seperti itu. Kata Nabi, senangnya Allah kalau ada hambanya yang mau bertaubat, itu melebihi senangnya orang ini ketika kendaraannya kembali. Jadilah taqnatu min rahmatillah. Kata Allah, jangan kalian
putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Atau jamaah sekalian dalam Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebagai mukaddimah saja untuk masuk ke bab ar-raja. Insyaallah pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa membacakan hadis-hadis bab ar-raja, ya. Dan kepada jamaah misalnya yang punya kitab Riyadhus Shalihin yang terjemahannya ya, mungkin perlu ya, atau bisa atau boleh untuk dibawa ya untuk pengajian-pengajian yang akan datang, karena Majelis Al-Iman tidak mungkin ya menyediakan kitab terjemahan Riyadhus Shalihin ya sejumlah kita semua. Kalau Al-Quran gampang karena di mana-mana ada, dan yang mau berinfak juga ada jamaah sekalian ya. Dan sengaja saya pada malam hari ini tidak fotokopi ya. Ingin tahu kenapa jamaah sekalian? Saya nggak sempat loh ya. Saya nggak sempat, sekaligus saya begini gitu kan. Saya ingin ya jamaah mengetahui bahwa kitab Riyadhus Shalihin itu termasuk kitab yang kata banyak orang la yajuzu an yakhlu minhu baitun muslim atau baitu muslim ya, tidak pantas ada rumah seorang muslim tidak punya Riyadhus Shalihin. Karena pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan kata para ulama yang perlu untuk kita miliki untuk kajian hadis itu secara bertahap kita miliki, kita kaji atau kita pelajari secara bertahap. Itu adalah Arba'in An-Nawawi, dan selanjutnya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kita tes nih ya. Ada yang bawa nggak gitu kan ya. Insyaallah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.